Tiga. Ke atas tangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali di pelajaran sistem pengendali elektronika kelas 11. Ya, sebelum memulai pelajaran kita, silakan KM untuk memimpin doa. Enggak, KM untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bapak absen dulu ya. Pak Priyansa Hadir, Pak. Alhamdulillah. Andra Hadir. Anton Sakit. Iya, Anton sakit apa ini Anton? Ada yang tahu? Siap tidak? Iya, makasih ya. Kasihan juga ini ya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Arif? Ar-Rahman? Ajis? Dokter? Billy? Hadir. Bunga? Dewi? Ersa? Farah? Dori? Yas? Andika? Hadir. Kemas? Linda? Maulana? Megi? Muhammad Arsi? Ada yang tahu sakit apa ini? Muhammad Ramdan? Muhammad Gajia? Muhammad Kiplan? Apa ya? Ada yang tahu? Muhammad Jidan? Nando? Nur Putri? Panca? Rizky? Said? Hadir, Pak. Siti? Sorry, satu. Yogi? Zahra? Julfika? Ya, mudah-mudahan yang sakit cepat diberikan kesembuhan ya. Amin. Dan kalian yang sehat jaga kesehatannya ya. Karena harta yang paling mahal itu berharga itu kesehatan. Ya. Ada lagunya Bang Haji Roma yang judulnya Nilai Sehat. Itu luar biasa. Orang kaya yang banyak hartanya ketika sakit Mandi. nggak berguna hartanya. Iya, mau makan nggak bisa makan enak, mau kemana-mana nggak bisa naik kendaraan, padahal mobilnya Mercy. Orang yang cantik kalau lagi sakit ya pucat, nggak ada gairah. Yang ganteng ya apalagi. Makanya sehat itu patut disyukuri. Dua tantangan ya. Jadi kalian ini masuk ke dalam jurusan teknik elektronika industri. Ini berat tantangannya karena apa? Perkembangan elektronika dengan dunia otomotif dan mesin itu lebih cepat elektronika. Dunia otomotif itu rem dari zaman dulu sampai sekarang ditemukan masih sama. Coba kalian resistor. Ya, resistor dari pertama sampai sekarang jauh beda. Makanya kita harus semangat. Kita belajar yang lama yang aja ketinggalan, apalagi yang baru, apalagi kita nggak belajar. Ya, makanya tetap semangat. Ya. KM sudah dibagi kelompoknya KM? Aman. Berapa kelompok totalnya? Kelompok 1, angkat tangan kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6,
Kelompok 7, kelompok 8. Delapan. Bukan meneng baik. 9. Ya. Oke ya. Sudah menerima lembar dari Bapak, lembar kerja? Ya, ya. Itu untuk kegiatan hari ini. Ya. Kita kegiatan hari ini praktikumnya simulasi ya. Simulasi. Jadi nanti kalian diarahkan untuk mengerjakan apa yang ada di lembar kegiatan itu ya. Nah, hari ini ketemu dengan Bapak, pelajaran sekarang apa yang harus kalian capai atau yang kalian bisa untuk pertemuan 2 kali jam pelajaran ini. Ya, sebelum nanti mengerjakan LKPD per kelompok, tolong perhatikan dulu paparan sedikit informasi mengenai pelajaran hari ini. Ya. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, ini sistem kontrol PI. PI itu adalah proporsional integral. Oke, kita mulai. Tolong perhatikan dulu ya. Nah, ini tujuan belajar hari ini apa yang harus kalian bisa. 1, menguasai karakteristik komponen OM dengan benar ya. Jadi komponen OM yang kalian ulang-ulang itu nanti Bapak review lagi, membuat rangkaian pengendali proporsional ya. P istilahnya P ya, dengan benar ya. Ini membuat rangkaian pengendali proporsionalnya di mana kondisinya? Di simulator live wire. Ya, ini perlu ada tambahan di sini nanti. Kata-katanya membuat rangkaian pengendali integral di live wire dengan benar, menganalisa OM sebagai pengontrol PI dengan benar, tetap ya di live wire juga aplikasi simulator yang kalian pakai nanti. Kemudian merancang rangkaian OM sebagai pengendali PI ya dengan benar, ini di aplikasi live wire. Jadi hari ini belajarnya simulasi. Simulasi. Oke. Nah, kita review dulu pertemuan sebelumnya. Review sebelumnya, mengingatkan kembali. Ya. Nah, apa yang kalian lihat nih? Apa yang kalian lihat? Planet. Rumus. Tulisan. Nah, ini alam semesta ini nggak mungkin begitu saja ada, pasti ada yang menciptakan. Setelah diciptakan pasti ada yang ngatur. Apa buktinya? Kalau nggak ada yang ngatur, nanti mereka bertabrakan. Ya, keos, ya, acak, ya tabrakan. Makanya ada yang ngatur. Nah, ini yang ngatur ini untuk kontrol. Ada pertanyaan? Dari nama dan kelompok? Dari kelompok 9 nama Farhanisa. Kenapa bumi harus ada kayak rumus matematikanya? Nah, iya. Jadi ini karena kita ini belajar kendali atau kontrol, ini harus di bahasa matematika kan, dirumuskan. Nah, ini ibarat ini Y itu sebuah fungsi dari X. X-nya itu apa? Yang dikendalikan macam-macam besaran. Yang ditemukan di bumi oleh manusia besaran di fisika sudah ada ya. Dari mulai massa, suhu, temperatur, apalagi? Apalagi massa, suhu, temperatur, besaran fisika. Suhu. Apalagi? Tekanan. Apalagi? Berat. Penurunan itu ya, berat. Apalagi? Lomba. Ya, ukuran. Ya, itu satuan. Nah, itu mempunyai siklus atau mempunyai hukum atau bahasa agamanya sunatullah. Seperti itu ya. Contoh nih nantinya. Nah, ini sunatullahnya apa? Rumus yang tadi itu. Matahari terbit dari dan terbenam di badan. Iya, kan itu kan fungsinya.
bahwa X-nya itu adalah apa? Matahari. Lintasannya apa? Timur ke barat. Walaupun kenyataannya kan bukan matahari yang bergerak, tetapi air pada tekanan 1 atmosfer mendidih. Temperaturnya berapa air? 100 derajat. Air mengembang ketika membeku. Ya, air itu kalau membeku itu jadi es, nanti mengembang, volumenya naik. Ya. Besi menguap menyusut ya. Air mengalir dari hulu ke hilir. Itu kan rumusnya seperti itu. Y sama dengan Fx. X-nya itu apa? Yaitu sapi berkaki sudah diciptakan tiap lahir lagi kakinya 4, lahir lagi kakinya 4. Rumusnya Y sama dengan Fx. X-nya apa? Kaki sapi. Kalau cacat itu namanya kelainan. Untuk apa kelainan itu diciptakan? Apakah Tuhan itu tidak sempurna ketika ada sapi lahirnya cacat? Itu bahwa menunjukkan bahwa Tuhan itu serba bisa. Bukan Tuhan itu tidak sempurna. Memberitahu bahwa saya Tuhan bisa menciptakan kamu hidup ditaruh di bokong bisa. Makanya jangan sombong. Kata Tuhan. Iya. Jangan sombong. Mentang-mentang sudah jadi manusia, sudah bisa beroperasi, kelaminnya diganti. Wow. Bukan sombong. Sudah dikasih batangan, Malah lubangan. tidak mensyukuri. Lanjut, apalagi yang ada dalam sapi betina menghasilkan susu yang tidak menghasilkan sapi jantan. Ya kan rumusnya seperti itu ya. Kamu Pak sapi jantan nggak ngasih susu. Nah itu Ada kok. iya, rumusnya itu seperti itu. Kalian laki-laki punya susu juga kan? Tapi tidak bisa menyusui ya. Susu kan menjadi rumus alam. Ya kodrat rumus alam bahwa yang menyusui itu dari perempuan. Kalau sapi betina. Ya. Yang kasihan itu siapa? Yang kasihan itu yang tukang murah susu sapi. Ya, nanti di akhirat ya kalau kalian suka ngadu ayam, ya kan di akhirat dia diapain? Ngadu lagi. Kasihan juga ya. Tapi nggak seperti itu. Kenapa? Karena yang memerasukan sapi itu tidak menyakiti, tapi mengambil manfaat dari itu. Jadi akan disiksa di akhirat nanti. Ya. Kita nggak tahu ini bapak dan kamu itu siapa duluan yang masuk surga. Nggak tahu. Atau mungkin bapak duluan masuk surga, atau kalian duluan, atau kita bareng-bareng kan nggak tahu. Atau jangan-jangan ada yang tertinggal di neraka. Kulit durian berduri, sedangkan rambutan berambut. Rumus alam. Ya diatur seperti itu. Ya, bayangkan kalau misalkan durian, ya, aneh. Makanya luar biasa Allah mengatur semua alam ini. Nah, dari sifat-sifat itu tadi termasuk sebenarnya di hukum fisika kebanyakan di elektro itu mengadopsi hukum fisika kemudian dimanfaatkan untuk kehidupan manusia menjadi lebih baik. Contoh, handphone itu kan dari hukum fisika, gelombang, ya radio, gelombang matematik, dimanfaatkan oleh insinyur elektro dengan di berbagai macam komponen sambung-sambung membuat rangkaian sehingga kita mengambil manfaat bisa berhubungan suara dan gambar dari tempat yang jauh. Ya, itu kan.
Kemudian terminologi pada sistem kontrol. Nah ini terminologi itu kata-kata yang ya, istilah yang harus kalian familiar. Ini setiap pertemuan Bapak selalu. Ini supaya kalian terbiasa. Kenapa? Karena pelajaran Bapak itu makanan anak kuliahan. Ya, makanan anak kuliahan, kembali anak kuliahan. Ya, ini pelajaran sistem kendali itu untuk taraf mahasiswa. Sedangkan di kurikulum SMK ada mata pelajaran sistem kendali, ada kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, tetapi dinas pendidikan sendiri tidak mengeluarkan bukunya. Akhirnya Bapak yang mencari sebagai gurunya mencari bahan dari buku dan jurnal yang ada diramu supaya bisa dapat dikunyah oleh kalian anak SMK. Padahal makanan mahasiswa. Ya minimal kalau nggak dikunyah ya diumut-umut lah. Pakai pelajarannya di klub itu ya. Nah, sistem. Ya sistem. Jadi sistem itu apa? Pokoknya kumpulan benda-benda fisik atau apa yang berhubungan membentuk satu kesatuan yang mempunyai tujuan tertentu. Contoh, tubuh, pemerintah, motor. Pak, Ya, kenapa tubuh masuk jadi sistem, Pak? nah tubuh itu sistem yang ada dalamnya ada jantung, apalagi paru-paru, apalagi betul lambung, pankreas, itu ginjal. Kalau satu aja terganggu, ya, contoh pankreas terganggu, jadi penyakit apa? Manis. Jantung terganggu, ya stroke. Itu makanya apa semua jalan, ya. Nah ini sistem kontrol, sebuah perangkat yang digunakan untuk mengendalikan peralatan lain, menerima masukan, ada inputnya ya. Kemudian mengeluarkan perintah berupa sinyal kontrol. Controller, suatu perangkat yang digunakan untuk mengendalikan peralatan lain. Nah ini controller nih. Ya. Ada pertanyaan di slide ini? Saya Pak, Ya. bertanya nama Brian Ramadan dari kelompok 7 ini bertanya wujud dari kontrol itu seperti apa? Nah ini controller ini wujudnya dalam dunia elektronika itu biasanya mikroprosesor ya, atau mikrokontrol seperti otaknya. Di pelajaran Bapak kalian dituntut tidak menggunakan mikroprosesor, tidak menggunakan mikrokontrol, menggunakan op-amp yang masih analog, masih zaman dulu pertama kali sebelum ada komputer digital. Mahasiswa pun sudah malas melakukan ini, tapi kalian dipaksa memakan ini. Ya, tidak apa-apa. Ya, nanti akan berpengaruh menjadi dasar untuk pelajaran yang lain. Oke, bagus ya. Lanjut. Nah ini blok ya. Ada inputnya, ada plan, ada output. Ya, inputnya itu apa? Ya, set point, sesuatu yang kita inginkan. Ya, referensi perbandingan. Apa yang menjadi referensi ya? Contoh misalnya kalau misalnya kita mau mengontrol suhu, mau suhu berapa? Contoh di AC mau kita kontrol, mau suhu berapa? 20. Nah, ini namanya set point atau referensi. Kemudian output, ya respon sistemnya. Kalau AC ini mau disetting 20, maka AC akan bergerak terus muter sampai suhunya itu turun menjadi 20. Ya. Kemudian plan, apa itu plan? Ya objek yang dikontrol. Kalau ini apa AC? Nah, apa yang dikontrol? Dinamonya, ada dinamo penggerak freonnya. Nah ini lift, contohnya sebuah lift ya dikontrol. Ini lift. Lift kan dikontrol menuju naik turun lantai ya. Nah ini sudah mulai menguap kan. Nah ini yang Bapak bilang makan mahasiswa ini sebenarnya. Grafik ini kan mungkin bagi kalian nanti harus sering terbiasa di pelajaran Bapak grafik nih, membaca grafik ya. Jadi ada simulasi kontrol sebuah lift. Pernah naik lift? Nah. Yang belum pernah angkat tangan. Kasih ya. Nanti naik
nanti muntah. Ya nggak biasa muntah, gitu ya. Nah ini ketika lift naik dari lantai bawah ke lantai atas itu nggak sekaligus dalam 1 detik atas di bawah 1 detik langsung wup gitu kan. Nanti kalau kayak gitu berarti dia nggak melengkung kayak gini tapi lurus. Dan itu berbahaya bagi yang naik lift. Berbahaya. Ya bisa kelempar di dalamnya benar-benar ke atas kuplak. Ya. Makanya dibuat lift itu gerakannya itu lembut. Dari bawah naik ke atas pelan-pelan, kencang, ketika mau berhenti pelan lagi. Nah ini disebut dengan dari lantai bawah sampai menuju lantai 4 mendekati lantai 4 namanya transient respon. Ya responnya terhadap transient itu apa ya bahasa sehari-harinya berarti apa ya? Proses menuju kedewasaan namanya transient. Nah, puber. Nah, steady state-nya itu ketika menjadi orang dewasa. Contoh nih, kalian kan dari bayi sampai sekarang tumbuh terus ya. Dan nanti akan tumbuh. Kapan kalian akan berhenti tumbuh? Enggak. Tinggi badan kalian maksud Bapak. Iya, kayak Bapak nih. Bapak udah nggak bisa. Bapak, Mau nanya Pak? boleh. Apa perbedaan dari transient response dan steady state response? Ya, ini harus paham benar-benar ya. Jadi, nih kalau ibaratkan transient itu ketika tinggi badan bayi, ya dari mulai dia lahir sampai menuju dewasa itu namanya transient. Ya, steady state itu apa? Ketika dia sudah dewasa. Contoh, Bapak umur sudah mau mendekati 40. Sudah steady state ini. Tinggi badan Bapak udah nggak bisa tinggi lagi. Ya, sudah. Betul, itu sudah steady state. Ya, sudah keadaan mantap. Udah berhenti. Nah, kalau transient itu berarti ketika Bapak bayi menuju balita, menuju anak-anak, menuju remaja, puber, ya. Iya, jadi transient itu proses menuju kedewasaan kalau di tinggi badan. Jadi steady state itu ketika tinggi badan sudah nggak bisa tumbuh lagi. Sudah disetting sama yang Maha Kuasa, diatur sama Gusto, diatur kamu tingginya 165. Ya udah, kalau kamu berhenti di situ. Nah, itu namanya sudah steady state. Oke ya. Kemudian lanjut. Nah ini blok diagram blok komponen ya, ada input, set point, reference ya. Ini harus terbiasa ini sebut. Kemudian ada error, ada controller, ya. Kemudian ada aktuator, ada sensor. Nah ini, coba nih, siapa yang mau menjawab nih? Orang menunjuk benda, apa yang jadi input? Benda. Benda ini posisi benda ya. Outputnya apa? Dari plannya manusia, sensor. Itu error detektornya. Iya, posisi jari ketika menunjuk. Kontrolernya apa? Aktuatornya. Paham ya. Nah ini pertanyaan utama hari ini kenapa harus menggunakan kendali proporsional PI. Ini nanti kita jawab ya. Nah ini komponen utama kontrol analog itu adalah op-amp. Ya, kemudian nah ini nanti akan ada di LKPD ya, bahwa proporsional op-amp itu nanti akan kalian uji di simulasi. Nah di sini ada definisinya ya. Profesional besarnya keluaran proporsi. Ini yang dijadikan kesimpulan.